wanita tuh butuh laki-laki. Betul, gitu. betul. Lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, lu tuh kodratnya di dapur, Waduh. lu tuh beresin kasur aja lah, bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu kan. And then it seems like ya udah perempuan tidak berhak untuk bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimah, selamat datang di podcast Kamus Cewek. Kita hari ini bersama aku Sakinah. Dan narasumber kita hari ini ada Kak Winda Masur. Yeay. Kita sapa dulu dong sahabat muslimah. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan harus muslimah ya. Muslimah banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Wirda, ini kita hari ini mau membicarakan ngobrol santai dan seru tentang tema yang cukup yang cukup dibicarakan sekarang itu tentang independent woman. Independent woman. Iya. Okay. Aku mau kasih sedikit nih pandangan dari aku. Independent woman tuh biasanya kalau kita dengar independent woman, orang tuh langsung kayak perempuan yang bisa ngasilin uang, baik sendiri ataupun kerja, bisa jalan-jalan kemana aja pakai uang sendiri, bisa beli-beli barang di supermarket, nggak usah lihat harga. Sama gak usah ngambil yang diskonan. Iya. Dan kesannya gak butuh cowok katanya. Iya bener, gak butuh cowok, bener banget. Iya gitu. Nah, tema kita hari ini kan tentang independent woman di Kak Winda. Iya. Kalau aku sendiri mikir independent woman tuh kayak berat banget, kayak apa-apa harus dikerjain sendiri, apa-apa harus kuat gitu. Iya. Nah, aku juga ngelihat Kak Winda itu sosok yang sangat independent woman gitu. Amin ya. Seorang yang kalau misalnya kita bilang independent woman, aku bisa tahu kalau itu tuh Kak Wirda gitu, muslimah yang independen. Aku pengen tahu nih Kak Wirda, dari sudut pandang Kak Wirda, independent woman tuh sebenarnya kayak apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Independent woman itu sebenarnya apa ya? Menurut aku can be general. You can be independent girl, you can be independent boy, you can be independent man. Jadi nggak usah ngotak-ngotakin. Kalau aku sih percaya gitu. Tapi kalau emang kamu bisa bisa have your own value sebagai perempuan, bagus. Karena kan on the other world gitu ya, di dunia lain ada juga laki-laki atau banyak stigma gitu ya di luar sana yang memandang wanita tuh butuh laki-laki. Betul. Lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, lu tuh kodratnya di dapur, lu tuh beresin kasur aja lah, bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu kan. And then it seems like ya udah perempuan tidak berhak untuk bermimpi, as if like perempuan tuh hidupnya berhenti di situ gitu loh. Ketika punya anak berhenti di situ gitu. Jadi mungkin muncullah ini istilah independent woman bahwa enggak, kita juga bisa kok gitu. Tapi akhirnya aku tuh belajar dari kisah Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu istri pertamanya Rasulullah. Ya kan? Dan Masya Allah, Rasul itu galaunya lumayan lama tuh. Move onnya lumayan lama tuh. Jadi sosok beliau itu ya, Ibunda Khadijah itu sosok independent woman pada saat itu. Bener banget ya. Belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada istilah independent woman. Beliau udah lebih dulu independent woman kan. Bener banget. Subhanallah gitu. Dan beliau itu dulunya seorang pengusaha. Janda kaya raya gitu, Masya Allah. Janda tajir ya. Janda tajir melintir gitu kan. Dan mungkin tanpa adanya sedekah dari beliau pada saat itu, ya perjuangan Islam tidak sebesar ini. Karena kan di awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad, siapa yang modalin? Wanita. Yang modalin Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mengerahkan semua hartanya untuk berjuang di jalan Allah gitu, untuk dakwah gitu kan. Jadi buat laki-laki yang bilang nggak butuh perempuan atau perempuan nggak butuh laki-laki, ya itu Rasulullah. Masya Allah ada Bunda Khadijah kan. Subhanallah gitu. Banget. Jadi aku belajar dari situ bahwa istilah independent woman itu satu sisi itu baik untuk kita sebagai perempuan karena nge-boosting kan. Aku juga bisa kok gitu. Nah banyak nih yang nanya sama aku gitu, Wir, lu punya pacar gak gitu kan? Punya gak nih? Gak. Rencana mau punya gak? Enggak ya. Enggak ada. Jadi aku tuh memang kehidupanku tidak akrab dengan terbiasa bergantung dengan laki-laki. Tapi dulu setelah aku pikir-pikir, enggak juga kok, gue bergantung kok sama laki-laki, which is bapak gue gitu kan. Support emotionally, support mentally, and financially. Pastinya. Pastinya gitu. Jadi
oh iya ya ada papa selama ini, papa tuh selalu nge-backup aku gitu, meluk aku dalam doa-doanya maupun sentuhannya gitu kan. Jadi iya, I think aku independent woman tapi karena sekitar aku. Karena sekitar aku mendukung aku jadi bisa independen. Karena sekitar aku mendoakan aku jadi bisa sukses, aku bisa independen. So aku nggak pernah kayak gue bisa sukses karena di atas kaki gue sendiri. Aku selalu lihat ke sekitar, oh iya ada followers yang sayang, yang mendoakan, oh ada santri-santri yang mendoakan. Jadi ya karena itu gitu. Jadi sebenarnya independent woman tuh bukan buat angkuh kita gitu ya, sebagai perempuan, bukan ini nih aku nih wanita mandiri yang gak butuh laki-laki. Tapi sebagai perempuan yang berdaya, yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya juga gitu ya Kak Wida ya. Nah aku lihat juga nih Kak Wida tuh Masya Allah bermanfaat sekali ya. Banyak banget nih manfaat untuk sekitarnya gitu. Aku juga manggil Kak Wirda, sebenarnya kan jauh lebih muda usianya ya. Siapa yang lebih muda, gue apa lo? Kayaknya gue deh. Tapi tetap aku panggil kakak karena pengalamannya udah lebih tua dari aku. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak yang aku tuh harus, bukan harus sih, lebih ke kayak yang aku tuh akan belajar banyak gitu dengan ngobrol sama-sama belajar, sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar ya. Kayak jadi kayak aku tuh kan Kak Wirda nih konten kreator, penulis, apa namanya? Sama pengusaha juga. Amin. Dan itu pun nggak sedikit gitu Kak yang dikerjain, banyak banget yang dikerjain gitu kan. Itu kan gimana nih strategi Kak Wirda selain dari support keluarga yang tersedia itu kan termasuk privilege ya Kak ya. Iya betul. Tapi punya privilege dan Kak Wirda juga memanfaatkan itu gitu. Gimana caranya supaya Kak Wirda itu bisa memanfaatkan privilege dengan baik, dan kadang sekarang nih banyak banget di sosial media kan, anak-anak di TikTok, di Instagram, kamu mah enak bisa kayak gitu karena bapak kamu, kamu enak bisa kayak gini karena lingkungan kamu punya uang gitu. Nah tapi kan kalau misalnya orang itu nggak bisa memanfaatkan privilege-nya kan nggak jadi juga gitu ya. Aku pengen tahu dong dari Kak tipsnya gitu. Jadi memang aku tuh orangnya dari awal nggak pernah menolak ya. Jadi misalkan nih ada opportunity, misalkan dulu kan aku belum mulai nulis buku. Terus ada opportunity, Wir mau nggak nulis buku? Aku tuh nggak pernah, nggak deh, gue nggak bisa, gue belum nih gitu. Kadang kan orang niatnya merendah gitu. Iya benar-benar. Tapi kadang merendah tuh gak berlaku gitu loh. Lu merendah makin diinjak. Jadi kayak, gitu, oke nanti aku belajar dulu ya Kak. Aku sambil belajar, boleh deh aku nulis gitu. Jadi aku gak pernah menolak atas opportunity apapun gitu. Misalkan aku diajak bisnis gini-gini, dari awal aku gak pernah bilang no. Aku akan accept, tapi kasih aku waktu untuk belajar. Nanti dari situ aku bisa milih gitu ya. Termasuk sekarang kan aku ngembangin pesantren, bikin pesantren sendiri. Dan aku walaupun hidup di lingkungan pesantren, memang dari dulu nggak pernah diajak untuk terlibat secara manajemen gitu. Jadi cuman kontribusi ke ya ngajar, terus nyapa santri, ngomong santri, udah sebatas itu aja. Tapi secara manajemen, gimana sih running pesantren? Itu nggak pernah diajarin gitu loh. Jadi itu hal yang baru, dan aku baru 1 tahun berjalan kan si pesantren ini. Jadi apa sih yang aku lakukan dari awal? Aku tuh selalu kalau dapat receive sesuatu nih, tawaran, entah itu misalkan Wir mau nggak main film? Aku tuh nggak pernah langsung kayak gila lo, gue kan bukan aktor gitu kan, nggak bisa gue acting gitu, nggak pernah. Jadi kayak boleh nanti aku sambil belajar deh gitu. Jadi aku selalu orangnya gampangan gitu. Gampangan menerima opportunity. Orangnya gampangan menerima opportunity. Kenapa? Karena menurut aku itu jadi ladang aku untuk belajar. Nah ketika aku dapat tawaran itu, aku bawa ke doa. Jadi aku selalu bilang, ya Allah, kayaknya mau ada sesuatu yang baru nih yang aku jalanin, kasih aku ilmu dong gitu. Kasih aku pemahaman, gimana caranya, gimana buat bisa bertanggung jawab. Kalaupun aku akan jago di sini, kontribusi aku ke masyarakat apa, ke orang-orang apa gitu. Dan yang kata kunci yang selalu aku pakai jurusnya di doa itu adalah, ya Allah kasih aku ilmu yang tidak pernah engkau kasih ke siapapun. Masya Allah. Jadi ide itu selalu genuine, selalu autentik. Karena aku yakin itu adalah ya hikmah dari Allah gitu loh, ketika datang gitu kan. Nah termasuk aku juga banyak belajar dari papa. Jadi memang punya sosok ayah yang luar biasa itu sebuah blessing, sebuah rahmat. Tapi satu sisi sebuah ujian juga. Kalau kita mau melihat kacamata yang luas ya, banyak kok anak-anak hebat di luar sana. Kalau kita mau sebut nama mah, tapi gue rasa gak usah lah ya. Mau sebut nama, anaknya orang nomor 1 di Indonesia. Kurang apa? Tapi kan selain ada rahmat, ada ujian. Betul. Kalau bapaknya begini, anaknya keseret-seret.
Kalau anaknya begitu, bapaknya keseret-seret. Jadi ya saling nyeret aja. Iya, saling seret menyeret, mau dibawa kemana nih gitu. Ya jadi alhamdulillah, tapi ya semua itu ada hikmahnya menurut aku gitu ya. Jadi tidak cuma hanya yang enaknya aja, yang enggak enaknya juga ada gitu. Tapi pada akhirnya aku tuh belajar satu hikmah sih sebenarnya. Aku manggilnya Kak apa Teh apa ya. Kak juga nggak apa-apa. Kak boleh. Aku belajar satu hikmah sih Kak gitu. Hikmahnya adalah apa? Oh, ternyata Allah itu memang sengaja ya memberikan kegundahan hati pada kita. Allah sengaja memberikan istilahnya masalah kepada kita. Supaya apa? Supaya orang kalau seneng gak kelewat seneng. Kalau sukses gak kelewat sukses. Kalau kaya gak kelewat kaya. Jadi pasti ada satu komponen yang Allah bikin kita tuh jadi kembali menginjak bumi gitu loh. Iya benar. Jadi gak ada orang yang terlampau sukses tuh gitu. Pasti kalau kita mau gali lebih dalam itu orang pasti ada masalah. Yeah. Entah itu masalah hati, walaupun kaya raya ada kekosongan hati gitu. Makanya kadang kita suka bingung kan, ini orang artis top banget, kok bisa ya mengakhiri hidupnya sendiri. Benar. Yang kita lihat kan hanya bagusnya aja, atasnya aja. Iya. Tapi dalamnya nggak tahu. Dan sebenarnya makin tinggi juga posisi ataupun kayak ketenaran juga ya, makin tinggi juga kan anginnya sebenarnya kan. Betul. Ujiannya juga makin tinggi juga, makin tinggi juga. Iya, responsibility sih. Betul. Iya. Gitu. Aku juga sih kayak dulu tuh aku sempet Kak. Jadi kayak yang apa ya? Kalau misalnya ada kesempatan yang datang ke aku tuh nggak dulu deh, kayaknya aku nggak bisa deh di situ. Menolak, padahal itu kan sebenarnya rezeki yang Allah datang kasih buat kita ya. Nah, terus sekarang aku tuh sadar kalau itu tuh rezeki yang Allah kasih ke kita dan kita harus respon itu gitu. Betul. Karena kan cara Allah, kita minta ya Allah kasih aku kue. Kan gak selalu Allah ngasih dalam bentuk kue. Bener. Bisa jadi dikasih mixernya dulu, dikasih terigunya dulu. Itu juga termasuk jawaban. Bener. Nah kadang kita gak peka terhadap jawaban itu. Kita pikir Allah gak denger doa kita. Gak jawab doa kita. Padahal sudah. Bener. Coba kita blow on aja. Kita peka. ngedablek. Padahal tukang kode. Tapi gak peka. Makanya. Jadi Allah tuh most of the time cara Allah membalas doa kita itu gak, ya Allah mau jodoh yang ganteng, yang kaya raya, yang wow gitu kan. Terus Allah langsung kasih gitu, ada yang ngetok pintu depan rumah, tok pas buka, Masya Allah Prince Martin gitu kan. Enggak mungkin saya. Lu siapa ya gue tanya. Prince Martin datang ke rumah lu, mana rumah gue di gang kata gue. Mana ada Prince Jordan tiba-tiba datang gitu. Ya Prince Inggris gitu tiba-tiba datang ke kampung gue gitu kan. Enggak mungkin. Nah kadang-kadang Allah malah ngebuang kita jauh lebih luas lagi gitu. Jadi misalkan nih, Allah aku minta jodoh yang ganteng gini-gini. Tiba-tiba kita jadi harus kerja di luar negeri. Bener. Gitu kan, di luar negeri pontang-panting gini-gini. Perasaan gue minta jodoh, kenapa gue juga jadi kirim ke luar negeri gitu kan. Tapi ternyata dari situ kita jadi ketemu jodoh. Jadi kadang Allah ngebalas doa kita mencolok gitu loh. Iya bener. Tapi sebenarnya itu ada hikmahnya. Kenapa? Supaya ketika kita mendapatkan jawaban yang akhirnya itu yang kita inginkan, kita udah siap. Iya. Kita udah siap. Asal kita merespon dengan baik gitu ya. Merespon dengan baik. Dan menyerahkan itu ke Allah tetap ya. Betul. Ada tuh teman aku, dia tuh kayak dia nggak mau lagi berdoa minta dikuatkan. Karena kalau minta dikuatkan tuh pasti langsung datang ujian gitu. Begitu ya. Kau Winda gitu gak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau ada ujian datang gua tantang gitu. Enggak juga. Gua adu silat gitu. Enggak. Nah ini kan Kak, apa namanya, Kak Wirda ini kan termasuk ke apa namanya, mulai punya intuisi kali ya. Dari usia yang sangat muda, makanya sampai sekarang di usia yang sekarang yang masih muda banget juga udah bisa ngerjain banyak hal gitu. Itu mulai muncul pemikiran kayak yang oh iya aku harus merespon semuanya yang datang ke aku, rezeki yang Allah kasih itu dengan berserah ke Allah dan aku terima gitu. Itu sebenarnya mulai dari kapan tuh mulai kayak gitu? Mulai dari kecil. Tapi ya itu dia, makanya aku harus selalu bersyukur punya orang tua yang luar biasa. Jadi aku udah terbiasa hidup di lingkungan rumah yang seperti itu. Yang papa tuh selalu ngajarin ya ke Allah, apa-apa ingat Allah. Bahkan ke warung makan pun kita diajarin untuk ingat Allah gitu loh. Kadang-kadang gak tahu tempat emang bapak gue. Maksudnya kita lagi liburan, lagi pengen senang-senang gitu kan. Papa selalu ngingetin, kamu jangan seneng kelewat seneng ya. Ayo kita harus hadiahin, balikin lagi ke Allah gitu. Kita lagi main nih misalkan di mana gitu ya, kita lagi jalannya ke Jepang ceritanya waktu itu. Terus main lah ini ke apalah nama tempatnya gitu ya. Lagi asik-asik main, kita mau ngantri sama bokap ditarik.
jangan naik dulu, ngapain? Ayo kita zikir dulu. Ya elah, kata gue, orang lagi liburan masih aja kata gue. Gak mau zikir sambil ngantri aja. Iya, makanya itu zikir dulu, kita belum zikir pagi gini-gini. Jadi emang dari kecil udah terbiasa seperti itu gitu loh. Masya Allah ya, berarti kayak kehidupan antara dunia sama agamanya itu cukup seimbang kalau papa tuh ya berarti ya. Seimbang banget. Beliau itu orang yang gak pernah lepas dari Quran. Nah, aku saksinya 24 jam. Aku juga nih curhat dong jadinya. Boleh. Aku tuh kalau misalnya kayak misal aku kan sekarang marketingnya kayak di F&B dan kerja itu seharian sampai jam 9 malam sampai malam, dari pagi sampai malam kan. Jadinya tuh kayak untuk meluangkan waktu ibadah ritual tuh kadang kayak aduh kesulitan kayak gitu. Jadi malah ngerespon ngewajarin diri sendiri gitu. Apa-apa capek, Allah juga ngerti kok gitu. Iya. Benar kok. Nah, benar. Itu kan kadang aku burn out juga ya. Jadi kayak ya Allah, capek banget gitu sambil nangis. Nah, sebagai independent woman muslimah ini yang sangat terlihat estetik di Instagramnya, mulus banget gitu kayak hidupnya. Hasilnya geradakan ya. Kalau udah pernah gak sih burn out kayak gitu? Dan kalau misalnya untuk balikinnya itu kayak gimana? Kira-kira berapa lama dan apa yang dilakuin sih? Jadi gini, untuk orang-orang ya, jadi makanya kadang orang itu merasa nggak disayang sama Allah karena kesannya Allah tuh nggak pengertian. Gue kalau sholat harus on time, harus mukena gitu ya. Padahal kasih sayang rahmat Allah tuh luas sekali. Makanya aku tuh diajarin ya di pesantren bab-bab yang dimana diperbolehkan kok kita sholat nggak usah bener-bener berdiri, duduk aja nggak apa-apa, nggak usah pakai mukena, asal sopan pakaian oke, nggak usah harus wudhu, tayamum aja oke. Terus kalau misalkan ini aku kerja nih orang pabrik, gimana nih karyawan pabrik gitu kan, ini waktunya mepet gitu, boleh nggak sih kalau nanti dirapel aja? Boleh, jamak takhir. Walaupun kita nggak ada di kan ya, jamak itu harus berapa kilometer gitu ya. Tapi kalau kita kerja ibadah itu ada eksepsional. Rusuh ya? Boleh, diperbolehkan. Jadi ya udah nggak apa-apa nanti gitu. Tapi ini bab yang aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, harus yang ahlinya. Tapi ada esensi-esensi seperti itu. Nah, memang Islam tuh nggak pernah memberatkan kok. Fikih itu dia selalu evolving gitu loh. Dan benar-benar kalau kita mau belajar agama, oh ternyata agama tuh indah banget, pengertian banget. Allah tuh pengertian banget. Asli pengertian banget. Ya Allah kan gini ya, mengingat aku kata Allah, itu tidak harus kamu tuh ada di atas sejadah. Iya. Di hati aja, ya sambil nge-laptop, ya Allah. Iya benar. Allah, astagfirullah. Oh kadang gitu Kak. Jadi kayak tiba-tiba lagi di kasur gitu scrolling HP. Ya Allah. Ya Allah, capek ya Allah. Bener-bener kayak curhat. Kadang gue suka kelewatan nih. Gue kadang kalau misalkan jadi gue lagi. aku tuh kadang ya, aku punya ritual sebelum tidur. Aku selalu zikir dulu. Zikir sebelum tidur kan. Zikir sambil scroll HP. Tiba-tiba gue lihat akun gosip. Gue lagi nih. Aku lihat akun gosip gitu kan. Ya Allah, ini tangan megang zikir, gue lihat akun gosip. Gak jadi dah. Akhirnya kita akan terbawa jadi bener. Jadi diri yang bener. Karena jadi oh ya malu nih gue gitu, mulut zikir tapi mata ngelihat yang lain. Iya benar. Hati kayak serius dia kayak begini gitu, kayak astagfirullah. Jadi ya kok aku buka ginian sih? Itu dia makanya ngapain kepo banget kayaknya sama hidup orang gitu. Jadi akhirnya kita terbawa ke arus yang benar dengan sendirinya gitu. Jadi alarm di dirinya masih nyala dengan baik ya. Benar makanya aku tuh suka gini, kagum sama orang-orang yang nggak pernah kepo sama kehidupan orang. Sekalipun itu tuh artis gitu, pasti dia tuh jiwanya tenang banget. Iya benar. Dan orang-orang yang kayak gitu pasti banyak zikir. Jadi kalau Anda masih suka ngereok di sosial media, Anda jangan itu. Lebih ke refleksi sih aku sama diri sendiri. Jajan aku kurang zikir nih karena masih banyak tertarik sama yang lain gitu kan. Seneng ngepo-ngepoin hal yang gak ada esensinya buat diri sendiri gitu. Aku temuin gitu orang-orang yang nempel terus sama zikir pasti hidupnya damai, jiwanya tenang, gak pernah kepo sama orang, gak pernah mandang orang sebelah mata. Ya gitu. Udah. Nah kan kayak kita kembali ke Allah gitu, zikir yang menenangkan diri kayak gitu Kak Wirda. Gak kepo sama kehidupan orang lain tadi juga ya. Tapi kan kita yang sebagian hidup kita juga sekarang ini pasti kita tinggal di sosial media juga ya. Kayak Instagram, TikTok tuh udah jadi bagian dari hidup lah ya. Betul. Kak Wirda juga kan followersnya banyak banget nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu kan gak semuanya
positif juga gitu ya. Betul. Itu kalau misalnya ada yang negatif kayak gitu, dibaca apa enggak dan apa ya, bikin aduh sakit banget, aku nggak mau buka Instagram lagi gitu. Buat aku mah semuanya positif. Positif semua. Apa yang dibilang negatif itu positif. Positifnya apa? Buat hikmah diri sendiri. Ya kalau emang salah ya harus dinasehatin lah. Nggak boleh buta juga dong kita. Nggak boleh gelap. Nggak boleh budak juga. Kalau emang aku salah, justru aku seneng ada yang ngoreksi. Banyak orang yang nggak punya gini. Untuk sebuah perusahaan. Buat diminta cari tahu kesalahannya, dia harus nyewa auditor, ya kan? Bener. Harus nyewa advisor. Lah gue gratis gitu. Langsung ya. Satu Indonesia ngoreksi gue ya, seneng lah gue. Masya Allah, selalu ngambil positifnya dari setiap kejadian ya. Tapi bener sih kalau misalnya kita kayak kalau misalnya kitanya positif gitu, mau ada ujian, mau ada anugerah gitu ya, semuanya pasti tetap disyukuri. Tapi kalau misalnya kayak hatinya kita udah mandang negatif gitu, anugerah juga kadang jangan-jangan nanti setelah ini ada yang negatif. Enggak sih, alhamdulillah ya kayak positif sekali. Ya pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup pasti akan lewat. Pasti akan lewat. Yang kita rasain itu, misalkan ada sesuatu yang bikin kita sedih, ya udah saat itu aja. Mungkin ntar sore ketemu kopi udah seneng lagi gitu kan, atau besok udah lupa gitu. Ya manusiawi lah, perasaan-perasaan manusiawi ya. Bahkan di cerita-cerita para nabi dan rasul juga diajarkan, dikasih tahu bahwa banyak nabi-nabi yang went through a lot of traumas and pain gitu kan. Kayak bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam sampai buta kan, gara-gara nangis terus tiap hari, sedih terus tiap hari. Itu menunjukkan memang ya human things gitu, it's a human being. Tapi Allah juga mengajarkan bahwa dalam sedihmu ada aku. Tidak hanya dalam senangmu, tidak hanya dalam ibadahmu, tapi saat terpurukmu, saat kamu marah, saat kamu sedih, aku juga ada gitu loh. Ya, tapi di situ Allah ajarkan hikmahnya gitu. Ketika kita berhasil melewati ujian tersebut, sabar, hikmahnya apa gitu. Jadi ya aku reflect balik ke cerita-cerita Nabi aja sih, buat pedoman hidup. Gitu. Dan gue rasa gak pantas lah untuk ngeluh. Karena keenggak enakan yang kita lihat di media sosial tetap enak kok aslinya gitu kan. Alhamdulillah tidur masih bisa tidur, makan masih bisa makan, masih bisa ngeliat santri ngaji, masih bisa ikut santri ngaji, masih bisa mimpin sholat. Ya mau ngeluh apa gue gitu kan, mau ngeluh apa tiap hari. Bayangin loh, ada 300 santri kan aku ya, alhamdulillah. Yang di Darul Mansur ada 300 santri. Tiap sholat fardu mereka doain khusus buat aku. Itu kekayaan yang mau aku cari di mana? Aku belum bersuami, belum punya anak yang mendoakan aku, tapi udah punya 300 anak yang mendoakan aku tiap hari, tiap fardu. Coba, gue mau komplain sama Allah lewat mana lagi? Cuma perkara 1-2 komentar netizen, ya elah kecil banget kayaknya. Maksudnya terlalu kecil untuk mengukur rasa syukur gitu loh. Untuk mengukur nikmatnya Allah tuh nggak ngaruh lah, insya Allah gitu. Positif banget ya Kak Wit ya. Ya harus positif. Emang positif terus. Positif terus ya, iya. Iya, udah lagi ini yang lucunya ya. Sebenarnya nggak lucu juga sih. Jadi sekitar 3 tahun silam ya. 3 tahun silam itu kan lumayan banyak yang wow sana sini gitu yang nyerang ya lah. Gitu kan. Aku cuman ngapain coba, itu belum ada Darul Mansur pada saat itu ya. Belum ada Darul Mansur, dan kesibukan aku ya cuma jadi pembicara sana sini aja gitu, sama nulis buku apa segala macam. Udah itu aja, sama bisnis. Siapa yang aku lakuin? Aku cuman ngurung diri di kamar, nggak sedih, nggak apa. Ya cuman ngaji aja, ngaji hataman, udah selesai balik lagi hataman lagi. Dan sambil bergumam, ya Allah, hadiah apa yang menantiku ya di luar sana gitu. Masya Allah. Karena ketika kita ada kesempatan untuk membalas, kan kita boleh dong, kita yang punya lapak nih di media sosial, boleh gak gue tanya? Ada orang ngatain, "Wir lu jelek banget, boleh gak gue bales?" Boleh aja. Boleh kan, gue yang punya lapak, gue yang punya muka gitu kan istilahnya gitu. Boleh aja, gue gak terima kalau gue dikatain, boleh. Gue berhak kok gitu. Tapi aku gak ngambil kesempatan itu. Ketika ada satu komentar yang dor gitu, gak aku balas. Padahal ada kesempatan untuk membalas itu dalam 10 komentar, 100 komentar, 1000 komentar, 100.000 komentar, aku lebih milih untuk diam. Dan ngaji aja, ngaji. Terus aku pikirkan, ya Allah, apa ya hadiahnya pada saat itu? Di mana-mana orang kalau lagi kena ujian pasti nggak bisa mikir clear. Bener banget. Aku juga gitu. Pokoknya dia merasa orang terpuruk sedunia deh. Gimana caranya supaya bisa mikir clear? Orang paling mampu sedunia. Iya
gitu kan, gak bisa happy gitu. Pokoknya paling menderita, paling terpuruk. Kalau dibilang udah sabar aja nanti ada hikmah. Sabarnya sampai kapan gitu kan? Sabar sampai kapan nih sabar gitu kan? Sabar nih gitu. Tapi kok setahun masih begini, 2 tahun masih begini, 3 tahun masih begini. Luar biasa. Menurut aku Allah udah ngasih hadiah lebih daripada yang aku kira. Karena kan tahun lalu alhamdulillah aku qadarullah berangkat haji kan. Masya Allah. Lewat undangan kerajaan. Dan itu gak bayar sama sekali. Jadi gini loh, kesabaran yang aku tempuh selama 3 tahun, ternyata itu buat membayar antrian haji selama 35 tahun. Wow. Kan orang kalau mau haji, antri berapa tahun? Bener. Lebih kan, 25, 35, bahkan Masya Allah kita doain ya buat yang almarhumah dalam penantiannya menuju haji. Tapi Allah lebih sayang, lebih diambil dulu. Jadi aku ngerasa, ya mungkin ini salah satu hikmahnya gitu. Iya. Iya kan, jadi itu hadiah terbesar menurut aku pada saat 2024 kemarin. Berangkat haji, alhamdulillah. Itu aku manfaatin waktu sebaik-baiknya tuh untuk Arafah. Jadi aku tuh jarang nangis orangnya. Jarang nangis, bahkan berkali-kali umroh gitu ya. Hampir gak pernah nangis. Jadi doa ya udah doa aja depan Ka'bah, doa. Udah pulang gitu, ntar doa lagi. Bukan karena udah biasa. Biasa apa? Ke Mekah. Enggak juga, emang jarang nangis aja. Jarang nangis ya. Pada saat itu aku di Arafah tuh bener-bener wah nangis sejadi-jadinya. Karena selama ini aku cuma denger cerita doang kan ketika hari Arafah. Kita dikasih tahu dulu sama orang tua. Ini hari Arafah nih, harus berdoa nih karena di sini hari ini Allah turun ke langit gitu. Melihat hamba-hambanya dan semua doa tuh pasti dikabul gitu kan. Iya benar. Tapi pada saat itu aku di Arafah gitu loh. Dulu kan cuma denger doang kata orang tua. Ayo Arafah yuk doa. Tapi hari itu aku di Arafah. Bayangin kan. Ya Allah, ini berarti Allah lagi ngeliat aku ya gitu. Jadi kayak, waduh doa itu aku nangis sejadi-jadinya itu. Itu pertama kalinya aku nggak tahu dalam berapa tahun ya aku nangis. Sampai lupa gua kapan saking jarangnya tuh bener-bener nangis yang berdua sama Risti Tagor. Risti Tagor kayak, pada nangis udah gue nangis deh. Gue nangis juga deh, ini orang pada nangis semua, yaudah deh. Tapi memang kayaknya di sana tuh terasa banget vibes-nya ya. Wah, berasa banget. Berasa. Kita kan ngelihat ya sesama teman-teman yang haji yang lain gitu. Perjuangannya emang luar biasa sih. Bener-bener ini didoain satu ruangan ini haji semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ampun. Kadang memang bener sih ya kayak. Jadi kita itu kalau misalnya ada masalah emang ngerasa paling terpuruk dan nggak tahu apa yang harus dilakuin dulu gitu. Jadi kayak aku pernah denger tuh katanya kalau misalnya kita air yang keruh itu nggak bisa kita ngelihat ada ikan di dalamnya. Jadi biarin dulu biar diem gitu. Terus aku tuh kayak dulu tuh gini, didiemin dulu masalahnya. Maksudnya gimana sampai berapa lama gitu. Ini kapan selesainya nih masalah gitu. Iya. Tapi akhirnya nemu suatu masa yang kayak diemin dulu tuh maksudnya kita ya udah bertakwa aja sama Allah. Kita nggak tahu apa yang mau kejadian di depannya gitu. Betul. Terserah aja. Karena gini menurut aku setiap manusia itu sudah dibekali dengan defense masing-masing. Jadi pada akhirnya kita akan ketemu dengan hikmah masing-masing. Dengan ilmu yang kita punya, dengan kapasitas yang kita punya. Tapi serendah-rendahnya ilmu yang kita punya, percayalah. Sebagai manusia, lu pasti akan ketemu jawabannya apa, solusinya apa. Lu akan ketemu. Kadang-kadang itu dari orang lain, kadang-kadang kita sendiri yang ngomong sama diri sendiri. Kayaknya kalau begini begitu deh. Tembak dulu deh. Gitu kayak gitu-gitu loh. Tapi it's a sign that Allah ngasih itu ke kita. Enggak harus nunggu jadi orang hebat, enggak nunggu harus jadi waliullah untuk dapat hikmah, enggak usah nunggu jadi nabi, yang enggak bisa juga karena udah berhenti. Bukan nabi boy. Itu dia. Bukan nabi boy gitu kan, digeplak bentar. Jadi ya itu at the end of the day percayalah kita tuh pasti akan bertemu dengan jawaban masing-masing. Dan emang kata Allah gini, ketika kita sedang ada di masa terpuruk, jangan salah, ada dua yang bisa berbicara sama kita. Satu Allah, satu setan. Oh, serem. Iya. Dalam kesunyian kita, dalam keterpurukan kita, dalam kesedihan kita ada dua yang bisa berbicara sama kita. Entah itu Allah, entah itu setan. Gimana kamu denger yang mana? Gitu. Gimana cara bedainnya? Bila masalah itu membawa kita lebih dekat pada Allah, itu sign dari Allah. Tapi kalau masalah itu membuat kita makin jauh dari Allah, itu sign dari setan, gitu. Yes. Jadi kalau misalnya dengan adanya masalah membuat kita jadi makin gak mau sholat, makin nyalahin Allah, udah nih. Coba nih. Udah tahu pelakunya. Hawa nafsu atau apa? Karena setan tuh wujudnya nggak tiba-tiba didatangin gundurwo juga saya. Iya.
Ya. Oh itu jelas banget. Iya, itu demit namanya. Kita gak usah nerka-nerka lagi. Tapi hawa nafsu itu juga bagian dari setan. Hawa nafsu. Jadi kayak lebih nurutin kemalasan, lebih nurutin Oh my God. jauh dari Allah. Itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu setan. Gitu. Lebih nurutin ya apa ya istilahnya ya yang mudorot-mudorot lah gitu. Kak, ini kayak tadi tuh yang pas di awal di-mention kayak sekarang-sekarang itu kan perempuan tuh udah mulai kayak apa ya ngerasa nggak butuh laki-laki gitu. Bahkan ada juga penelitian aku pernah dengar katanya di tahun 2030 itu 54% apa 45% gitu wanita itu jomblo gitu karena ngerasa kayak butuh laki-laki gitu. Wow. Itu menurut Kak Wirda respon dengan apa namanya peristiwa yang terjadi di masyarakat yang kayak gitu itu gimana ya? Gimana ada ya? Respon nggak? Sebenarnya gini ya, kodratnya wanita itu sebenarnya kita kan pengennya disayang, dijajanin, difasilitasin. Aku rasa sih kalau ketemu dengan jodoh yang tepat, yang bertanggung jawab, pasti dia tetap milih ya gue butuh laki-laki. Karena ya siapa juga yang mau capek-capek kerja. Gue sih kalau bisa gak kerja, gue gak kerja juga. Oh ya betul. Gak tahu ya. Maksudnya kalau gue ini ya, nih di rumah duit 1 miliar gitu. Tiap bulan uang jajan 1 miliar. Gue rasa semua cewek pasti kelepek-kelepek deh. Iya gak mau kerja juga ya. Iya kayaknya gitu. Di rumah aja ya udah. Kita doakan lah mudah-mudahan ketemu jodoh yang tepat. Yang soleh, yang bisa membimbing gitu. Cuman emang mungkin banyak wanita-wanita yang bilangnya gak butuh laki-laki. Kalau di sekitar aku ya, aku gak tahu kalau di luar sana. Ini based on real yang aku lihat itu karena punya trauma dengan laki-laki. Entah itu misalkan ya mohon maaf ya diselingkuhi lah, atau disakitin lah, di KDRT-in lah, terus malah dia berperan istri tapi berperan sebagai kepala rumah tangga, malah dia menafkahi suaminya, malah udah harus nafkahin suaminya, ngurusin anaknya juga, ngurusin dapur juga. Nggak mungkin suaminya menyiapkan yang bantu-bantu di rumah kan, pembantu rumah tangga gitu nggak mungkin kan. Jadi dia ngurusin semua, dia udah capek. Jadi kayaknya gue bisa nih tanpa laki-laki. Gue ada laki-laki malah ngidupin laki-laki. Padahal gue pengennya dihidupin laki-laki gitu kan. Jadi kalau yang di sekitar aku yang ini emang real yang aku lihat gitu ya, mereka tuh berangkat dari rasa trauma gitu. Ya mungkin kalau ketemu jodoh yang tepat nantinya berubah juga pikirannya. Ada juga sahabatku, sahabat deket banget. Beliau berjodoh dengan mungkin memang bukan jodohnya ya waktu itu, sehingga bener-bener trauma sampai nggak mau nikah. Pokoknya gue nggak akan nikah seumur hidup. Semua laki-laki tuh sama. Apa tuh? Biasalah ngomongannya gitu kan. Selingkuh. Selingkuh terus omongannya gitu. Laki-laki semua sama, gue gak akan nikah gini. Qadarullah 3 tahun kemudian dia bertemu dengan jodoh yang Masya Allah. Padahal udah keluar-keluar. Semua cowok sama. Itu semua mohon maaf ya, semua lah sama dia gitu. Kita kan suka teleponan gitu kan, gimana gini. Iya gitu diceritain semuanya kan. Terus ya udah aku cuma bisa bilang gini, ya kalau kita nggak bisa ngelepasin belenggu di hati kita, lu lihat tuh laki-laki lu tuh, dia udah happy di luar sana, lu masih kayak gini aja, aku bilang gitu kan. Lu yakin gak mau move on gitu kan? Iya gue gak terima, gue tuh gini. Jangan kayak gitu, lu jadi orang paling menderita sedunia entah. Iya, capek. Gitu. Yang orang dianya aja udah punya cewek lain tuh sekarang, lu kasih di sini aja. Ya ikhlasin aja, bismillah. Dan insya Allah terdapat yang baik. 3 tahun kemudian baru nikah kemarin. Masya Allah ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kayaknya yang ini sih insya Allah jodohnya baik lah. Amin, semoga panjang sampai. Karena ini cowok diinterogasi sama kita semua. Oh iya? Iya. Sama sahabatnya? Iya, kita interogasi kayak, awas lu. Awas lu macam-macam, gue viralin lu Desa. Enggak begitu. Jadi alhamdulillah. Ya akhirnya dia menemukan orang yang bisa membimbing dia. Dan pada akhirnya dia kayak, iya ya lucu juga ya, dulu gue bilang gak mau nikah gini. Ketemu orang yang bener. Iya juga gitu. Mungkin belum ketemu aja. Bener ya. Jadi sebenarnya independent woman yang nggak mau nikah itu sebenarnya karena emang belum ketemu sama yang tepat aja gitu. Bisa jadi. Belum ketemu sama jodohnya aja. Mau itu di dunia atau di akhirat. Iya. Insya Allah di dunia tetap ada ya say. Amin, mudah-mudahan di dunia dapetnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kak Wirda ini kan apa namanya? Pasti seberhasil sekarang ini pasti banyak kegagalan yang dialami juga ya. So, gagal bangkit lagi. Ya. Apa nih kegagalan yang menurut Kak Wirda itu bener-bener kayak
jadi titik balik supaya Kak Wirda itu tetap berusaha dan tetap maju kayak gitu? Kegagalan yang aku alami apa ya? Yang paling berkesan meninggalkan bekas dan malah jadi titik baliknya gitu? Gak ada sih. Gak ada sih, karena orangnya selalu so positif aja gitu. Menurut aku gagal tuh gak ada, pasti nanti akan rebound lagi, balik lagi gitu ya. Contohnya kayak MAB, itu kan komunitas yang aku bangun tuh 2020 kan. Itu luar biasa. Tapi ya memang sebagaimana bisnis, bagaimana usaha, kan ada banyak faktor yang tidak dilihat oleh orang luar. Iya, hanya betul. Internal aja yang lihat. Misalkan oh timnya nih yang bermasalah, oh apanya nih yang bermasalah. Cuma kan orang ngeliat aku aja gitu kan. Iya, betul. Dan aku ngeliat itu sebuah kegagalan. Aku tetap bilang kok sama mereka, udah gue balik lagi. Tapi kasih gue waktu buat belajar lagi. Ini kan semua dunia berubah nih, algoritma berubah, sistem berubah. Gue harus belajar dulu, harus cari partner yang tepat dulu supaya nggak terulang lagi seperti ini gitu. Betul. Nggak ada yang gagal tuh, nggak ada. Jadi cuma time time to learn again and then rebound again gitu. Oke. Kalau kegagalan tuh seolah-olah kita nggak bangkit lagi ya. Nggak bangkit lagi. Kalau misalnya aku tuh nggak suka terms yang negatif soalnya. Nggak ada gagal positif sekali ya. Positif terus. Benar-benar. Tapi kadang banyak yang bilang ke aku gini, Wir, tapi kalau kayak gitu apa nggak bahaya? Lu tuh positif mulu, apa nggak positif toxic gitu? Oh iya, ada sekarang istilahnya benar-benar. Positif toxic. Iya. Nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasanya selalu alhamdulillah selalu on the track aja gitu, on the track karena emang seyakin itu sama Allah gitu loh, seyakin itu dan seyakin itu juga Allah nggak akan mungkin ngecewain aku kalau aku yakin nggak ngecewain Allah gitu. Benar. Selagi aku yakin aku kayaknya nggak ngecewain Allah dalam hati kecil ya, insya Allah lah Allah nggak akan ngecewain. Karena kan Allah gimana husnuzon kita juga. Selama kita berserah sama Allah dan positif terus sama Allah, kita juga akan dapat positifnya gitu. Iya, dan yang baru banget aku tulis di buku aku yang ke-7. Jadi aku baru banget nerbitin buku judulnya Unbreakable. Nah, kenapa banyak orang yang selalu ngerasa gagal? Karena dia gagal merayakan hal kecil dalam hidup dia. Yang dia lihat selalu prestasi besar. Ketika berhasil dapat jabatan, ketika berhasil pecah telur, ketika berhasil kejual. Padahal lu berani mulai dagang aja itu keberhasilan. Benar. Pada saat zero order. Tapi lu udah berani dagang, itu udah keberhasilan. Lu bisa bangun tanpa alarm, itu keberhasilan. Lu bisa tidur tanpa harus anxiety dulu. Biasanya di cewek-cewek gitu kan, kalau mau tidur ada aja yang dia pikirin. Padahal sebenarnya nggak terjadi juga gitu loh. Gue gak kawin-kawin gimana ya gitu. Terus gue 10 tahun lagi jadi apa ya. Terus kadang suka sedih sendiri gitu kan. Terus setiap tidur harus scroll dulu gitu. Itu kan toxic juga ya. Kejadian 5 tahun lalu tiba-tiba terbayang-bayang. Kenapa sih aku dulu gitu? Iya itu dia makanya. Jadi rayakan setiap hal kecil dalam hidup kita. Insya Allah kita akan bahagia gitu. Oke, mantep banget nih. Podcast kita hari ini santai tapi seru banget. Sangat-sangat berdaging dan inspiratif. Ini sangat bermanfaat buat aku, buat teman-teman di studio di sini sama teman-teman sahabat muslimah yang nonton podcast kali ini. Makasih banyak Kak Wirda ya. Makasih banget. Jadi aku bisa tarik kesimpulan nih untuk podcast kita hari ini. Intinya tetap berserah sama Allah, tetap melakukan yang terbaik, tetap tenang dan gak peduli sama kehidupan orang lain, fokus sama diri sendiri, melakukan kebaikan. Gitu ya kayak untuk selalu stay positif dan stay positif itu enggak toxic positivity juga sih sebenarnya ya. Karena kita juga kan kembali menyerahkan ke Allah, bukan menuntut orang lain untuk selalu positif dan menuntut diri sendiri untuk selalu positif. Tapi mencoba untuk positif. Makasih banget Kak Wirda udah hadir di podcast kita hari ini dan ngobrol sama aku. Makasih juga buat yang udah nonton. Ya, makasih juga buat sahabat muslimah semuanya yang masih stay sampai akhir podcast. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Dadah, assalamualaikum.